Pemirsa, mantan Presiden Donald Trump hari ini hadiri hari kedua sidang kasus penipuan pengembungan asetnya di kota New York. Kasus ini menambah deretan dakwaan yang dijalani Trump di tengah kampanye bakal calon presiden untuk Partai Republik. Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Apa perkembangan dari sidang yang dijalani Donald Trump kali ini? Ya, Gemma dan pemirsa Metro TV, yang menarik dari persidangan kali ini di hari kedua, hakim dari kasus ini mengeluarkan gag order atau perintah untuk bungkam, di mana sang hakim ini melarang pihak-pihak yang terkait dalam pengadilan ini untuk memposting atau mengunggah hal-hal terkait staf yang bekerja atau melakukan kegiatan di dalam persidangan kali ini. Ini mengikuti salah satu postingan atau unggahan yang dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump, di mana sehari sebelumnya ia menyebut bahwa juru tulis atau clerk dalam persidangan ini itu ditulis secara tidak tepat, tidak akurat, menyebutkan bahwa juru catat itu sebagai kekasih petinggi Partai Demokrat Chuck Schumer. Sidang kali ini yang dihadapi Trump adalah tuntutan terkait dengan dugaan penipuan penggelembungan nilai aset yang ia miliki, di mana penggelembungan ini kemudian dilakukan penipuan untuk meningkatkan atau menambah nilai properti, apresiasi propertinya, sehingga ia dapat menarik atau meminta pinjaman yang lebih tinggi ketimbang dari harga apresiasi aset tersebut. Dari jaksa penuntut negara bagian New York, Letitia James, menuduh Trump berhasil meraup sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk dengan melakukan skema penipuan yang dilakukan dengan menggelembungkan nilai dari properti asetnya tersebut. Trump dituduh menggelembungkan nilai propertinya hingga mencapai 2,2 miliar dolar, dan jika dibandingkan dengan appraisal atau nilai apresiasi terhadap asetnya tersebut, diperkirakan ini dinaikkan sekitar 400% dari nilai aslinya. Jaksa menuntut hukuman maksimal hingga 250 juta dolar Amerika Serikat sebagai denda dan larangan bagi Trump dan putranya untuk melakukan bisnis di kota New York atau di negara bagian New York selama 5 tahun ke depan. Gemma. Virginia, selain kasus ini, ada berapa tuntutan hukum yang dihadapi Trump? Trump ini mungkin satu-satunya jadi presiden Amerika Serikat yang setelah jadi presiden ataupun selama masa menjadi presiden itu ia dihadapkan dengan tuntutan hukum baik pidana maupun kriminal dari tingkat federal hingga tingkat negara bagian. Nah, yang mungkin yang paling besar magnitudenya dan banyak disorot adalah keterkaitan Trump, dakwaan yang dijatuhkan kepadanya atas keterlibatannya dalam upaya membalikkan hasil pemilu pada 2020 lalu, di mana keterlibatan tersebut juga berujung pada insiden yang terjadi di Gedung Kongres pada tanggal 6 Januari 2020 lalu. Selain itu juga kasus kelalaian penanganan dokumen rahasia di propertinya di Mar-a-Lago di Florida, dan juga kasus kriminal di negara bagian Georgia, di mana ia dijatuhi tuntutan terkait dugaan persekongkolan untuk mengubah hasil pemilu di negara bagian tersebut. Selain tuduhan atau tuntutan-tuntutan kriminal tersebut, juga ada tuntutan perdata yang terkait dengan satu dugaan suap yang dilakukan kepada Stormy Daniels, bintang dewasa yang dilakukan di negara bagian New York, dan juga perusahaan nama baik atas E. Jean Carroll. Selain juga tentunya terkait dengan dakwaan yang sedang berlangsung di New York saat ini. Gemma. Ya, Virginia, lalu dengan sejumlah tuntutan hukum yang dihadapi oleh Trump, bagaimana kans Trump untuk maju jadi capres pada pemilu mendatang? Ya, saat ini kalau kita lihat ya dari agregasi 538, ini adalah situs agregasi polling nasional yang dilakukan di Amerika Serikat. Di dalam Partai Republik sendiri, Trump itu masih unggul jauh dibandingkan kandidat-kandidat lain yang menjadi bakal calon presiden untuk pemilu 2024 di Amerika Serikat. Trump saat ini memegang 55,4% suara untuk internal partainya, sementara saingan terdekatnya Ron DeSantis yang juga adalah
gubernur dari negara bagian Florida saat ini berada di posisi 13,7%. Bayangkan, ini ada sekitar 30 hingga 40% gap antara kedua bakal calon presiden di dalam internal partainya sendiri. Sementara Trump ini bahkan absen dalam dua pidato yang dilakukan di dalam Partai Republik sendiri. Dengan keabsenan dia saja ini, dia masih bisa meraup dukungan di dalam partainya begitu kuatnya. Sementara untuk skala nasional, jika dibandingkan, lagi-lagi saya mengutip data dari 538, mengagregasi dari polling nasional juga menunjukkan bahwa popularitas Biden itu berada di posisi 39,8%, sementara Trump itu ada di 41%. Sedikit lebih tinggi dibandingkan Joe Biden yang saat ini menduduki kursi kepresidenannya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, apakah kasus-kasus hukum yang dialami Trump saat ini akan berpengaruh kepadanya dan bagaimana ini mempengaruhinya? Kalau dari sisi Trump sendiri, mereka melihat kegiatan atau posisi mereka berada di depan kamera ketika sidang belum berlangsung atau setelah sidang berlangsung itu sebagai salah satu cara untuk tetap muncul, tetap ada di televisi-televisi warga, tetap ada di radar warga untuk bisa terus mengkampanyekan isu-isu yang mereka ingin kampanyekan atau wacana yang ingin mereka sampaikan kepada pendukung maupun orang-orang yang khayalak ramai. Sehingga ini salah satu cara bagi kubu Trump untuk tetap berada di radar pemilih Amerika Serikat pada untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Gemma. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.